Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Di video kali ini akan menceritakan mengenai kematian dari seorang gadis kecil cantik, putri dari seorang mantan ratu kecantikan di Amerika. Ia bernama Joan Bennett Ramsey. Joan Bennett Ramsey lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 1990 di Amerika Serikat. Ia merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Kakaknya yang bernama Burke Ramsey berusia 3 tahun lebih tua darinya. Joan Bennett tumbuh dalam kemewahan karena keluarganya berasal dari orang kaya. Ayahnya bernama John Ramsey adalah seorang pembisnis jutawan, sementara ibunya bernama Patricia Ramsey atau dikenal dengan Patsy adalah seorang mantan ratu kecantikan Virginia Barat pada tahun 1977. Kisah sebenarnya dimulai pada pagi hari, tanggal 26 Desember tahun 1996, sekitar pukul 5.52 pagi. Patsy saat itu menghubungi pihak berwajib untuk melaporkan putrinya, Joan Bennett, yang telah hilang akibat penculikan. Tak lama setelah laporan dari Patsy diterima, pihak kepolisian tiba di rumah Joan Bennett. Namun sayangnya saat itu polisi melakukan kesalahan besar dengan membiarkan kondisi rumah korban dapat dengan mudah dimasuki oleh para tetangga dan juga kerabat dekat. Artinya lokasi kejadian telah terganggu sehingga merusak bukti penting dari penyelidikan. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda adanya pembobolan. Jadi tidak ada unsur kejahatan. Tidak lama kemudian, salah satu polisi memerintahkan John Ramsey dan juga temannya untuk segera mencari korban di setiap sudut rumahnya. Bayangkan, rumah keluarga Ramsey memiliki 15 kamar tidur yang menandakan seberapa besar rumah tersebut. Tidak lama dirinya berhasil menemukan mayat dari putrinya pada basement di dalam rumahnya dengan kondisi terbungkus selimut. John Ramsey kemudian membawa jenazah dari putrinya ke lantai atas. Menurut laporan otopsi, penyebab kematian dari Joan Bennett yang tergolong kasus pembunuhan adalah akibat dicekik. Ditemukan pada bagian samping tengkorak Joan Bennett terdapat retakan yang menandakan kalau kepalanya terkena benda keras, namun tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Di lehernya pun ditemukan tali yang terbuat dari tali nilon dan juga tempat sikat milik Patsy. Selain itu, di dalam perut Joan Bennett ditemukan buah nanas yang belum sepenuhnya dicerna, sehingga para penyelidik menyimpulkan bahwa Joan Bennett memiliki waktu untuk mengisi perutnya beberapa jam sebelum kematiannya. Ini sangat kontras dengan klaim dari John Ramsey serta Patsy yang sebelumnya mengatakan kalau Joan Bennett tidak makan makanan apapun sebelum tertidur. Dilaporkan juga bahwa ada lagi kesalahan penyidikan yang dilakukan oleh pihak polisi dalam kasus ini, di mana John Ramsey dan Patricia tidak diinterogasi secara terpisah saat berada di TKP. Salah satu barang bukti penting dalam kasus Joan Bennett ini adalah sebuah surat sandera yang ditemukan Patsy di tangga rumahnya. Sebuah surat yang sebenarnya meninggalkan 1001 pertanyaan. Penulis surat penyanderaan ini tentu saja merupakan tersangka utama sebagai pembunuh dari Joan Bennett. Masalahnya, polisi masih gagal melacak pemilik dari surat tersebut. Berikut adalah isi dari surat yang ditinggalkan oleh tersangka. Mr. Ramsey, dengarkan baik-baik. Kami adalah sekelompok orang yang mewakili golongan kecil. Kami menghormati bisnis Anda, tetapi bukan negara yang dilayaninya. Saat ini, kami memiliki putri Anda. Dia aman dan tidak terluka. Jika Anda masih ingin melihat putri Anda, maka Anda harus mengikuti instruksi kami pada surat ini. Anda harus menarik uang sebesar 118.000 US dollar dari akun Anda, di mana sebesar 100.000 US dollar dalam pecahan uang kertas sebesar $100
dan sisanya sebesar 18.000 US dollar dalam pecahan uang kertas sebesar 20 US dollar. Pastikan bahwa Anda telah membawa tas ukuran yang memadai saat ke bank. Dan ketika Anda sampai di rumah, Anda harus memasukkan uang itu ke dalam kantung kertas berwarna coklat. Saya akan menelpon Anda sekitar jam 8 sampai dengan jam 10 pagi esok hari untuk menginstruksikan Anda tentang pengiriman uangnya. Jika kami melihat Anda bisa mendapatkan uang lebih awal, maka kami akan menghubungi Anda segera untuk mengatur pengiriman uang serta penjemputan putri Anda. Kami tahu saat ini Anda dan keluarga berada di bawah pengawasan ketat dari pihak berwenang. Namun, jangan coba-coba untuk berbuat curang. Anda bukanlah satu-satunya kucing gemuk di sekitar. Jadi jangan berpikir bahwa membunuh akan menjadi hal yang sulit. Jangan remehkan kami, John. Gunakan akal sehat Anda. Sekarang terserah Anda, John. Victory. Tertanda SBTC. Hingga sekarang tidak ada yang tahu arti sebenarnya dari singkatan SBTC ini. Surat yang dibuat oleh tersangka ternyata berasal dari rumah John Bennett sendiri dan ditulis secara bertele-tele dalam situasi kritis. Menurut pendapat peneliti ahli, waktu rata-rata untuk menulis surat yang panjang seperti itu adalah sekitar 21 menit. Sementara pada kenyataannya, para penculik lain biasanya hanya menulis catatan singkat untuk meminta uang tebusan. Berbeda dengan kasus John Bennett ini, penculik sepertinya memiliki waktu lebih untuk duduk santai sejenak, kemudian menulis surat tebusan setelah selesai membunuh korban. Bukankah itu tindakan bodoh dan beresiko yang akan berujung pada penangkapan dirinya? Hasil analisa polisi menemukan bahwa tulisan tersebut ternyata tidak memiliki kecocokan dengan tulisan John, tetapi lebih mirip dengan tulisan tangan Patsy. Namun, legitimasi Patsy sebagai penulis dari surat penyanderaan tidak meyakinkan. Dengan kata lain, bisa jadi Patsy yang menulis surat tersebut, namun tidak menutup kemungkinan bahwa bukan Patsy yang menulis. Sebelum kejadian hilangnya John Bennett pada malam Natal di tahun 1996, keluarga John pergi mengunjungi rumah kerabat terdekat mereka. Dalam perjalanan pulang, John Ramsey mengklaim bahwa John Bennett sudah tertidur. Tetapi sesampainya di rumah, John Bennett didorong ke kamar tidur dan keesokan paginya Patsy menghubungi pihak berwenang untuk melaporkan hilangnya John Bennett seperti yang telah diberitahukan. Jadi, apa sebetulnya yang telah terjadi pada John Bennett? Ada dua teori utama yang muncul, yaitu teori konspirasi keluarga dan teori penyusupan. Perlu dicatat, ini hanyalah sebuah teori. Teori yang pertama adalah teori konspirasi keluarga. Tersangkanya adalah John, Patsy, ataupun Burke sendiri sebagai kakak dari John Bennett. Dalam teori ini, John Bennett diperkirakan meninggal dalam insiden yang tidak disengaja. Surat penyanderaan sebenarnya adalah surat palsu yang ditulis tersangka untuk mengecoh penyelidikan oleh pihak berwenang. Namun, teori ini dibantah keras oleh John Ramsey dan juga Patsy, di mana kemudian Patsy pada akhirnya meninggal pada tahun 2006 karena kanker ovarium. Teori yang kedua adalah teori penyusup. Penyusup tersebut dikatakan sebagai seorang pedofilia yang sangat terobsesi dengan John Bennett. Dia masuk ke dalam rumah korban dengan memecahkan kaca jendela basement. Dalam teori ini, 3 nama tersangka utama yang menjadi fokus adalah Gary Oliva, Michael Helgott, dan John Mark Carr. Akan tetapi teori ini kemudian dibantah oleh fakta bahwa sarang laba-laba di kaca jendela sama sekali tidak tersentuh pada saat kejadian. Selain itu, DNA ketiganya tidak sesuai dengan DNA yang ditemukan pada celana dalam John Bennett. Jadi, Gary, Michael, dan John Mark belum bisa dipastikan sebagai tersangka.
Melalui film dokumenter berjudul The Case of John Bennett Ramsey, disimpulkan sebuah teori di mana Burke tanpa sengaja telah membunuh John Bennett dengan cara memukul kepalanya dengan senter. Teori tersebut telah menyebabkan Burke mengajukan gugatan terhadap perusahaan produksi film dokumenter tersebut. Namun, reaksi aneh yang diperlihatkan oleh Burke selama wawancaranya dengan Dr. Peel ini yang kemudian menjadi topik hangat netizen. Dalam wawancara tersebut, setiap kali ditanya mengenai kasus John Bennett, bukannya terlihat sedih, Burke justru tidak pernah berhenti untuk melemparkan senyuman. Tetapi, semua itu tetap saja membuat pihak kepolisian tidak bisa mengungkap misteri kematian dari John Bennett ini. Pihak kepolisian sempat menduga beberapa orang, bahkan anggota keluarga Ramsey sendiri, tapi tidak pernah ada yang bisa dibuktikan. Setelah sekitar 22 tahun berlalu sejak penemuan jenazah John Bennett, tersangka kasus pembunuhannya akhirnya mengaku bahwa dia telah membunuh John Bennett yang saat itu baru berusia 6 tahun. Ia adalah Gary Oliva, seorang pria pedofil yang sedang menjalani hukuman 10 tahun penjara di Colorado, Amerika Serikat karena kasus pornografi anak. Dalam sebuah surat yang didapat dari Daily Mail TV, ia mengatakan bahwa telah membunuh John Bennett secara tidak sengaja. Gary Oliva diketahui menyimpan 335 foto John Bennett di dalam ponselnya yang telah disita oleh petugas. Surat pengakuan tertulis Gary adalah barang bukti yang diperlukan untuk akhirnya membuat Gary didakwa atas kasus kejahatan yang telah dilakukannya tersebut. Hal mengejutkan pun juga terungkap bahwa ternyata Gary pernah melakukan serangan dan percobaan pembunuhan kepada sang ibu, yaitu Patsy Ramsey. Ia sering mengancam dan bermaksud membunuhnya sejak dulu. Gary dikabarkan pernah mencoba melakukan pembunuhan pada Patsy dengan mengambil pisau daging dari laci dan menarik kabel telepon lalu melilitnya pada leher Patsy. Ia pernah dipenjara selama 17 bulan karena kasus tersebut. Demikian vlog kali ini, semoga video barusan dapat menghibur kalian semua. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Terus dukung channel ini dengan klik like-nya, komen-komen, di-share yang banyak. Dan pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now!